Halo, saya Lastria dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Immanuel Global Mandiri. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Menjelaskan tentang manfaat dan fungsi SIA pada perusahaan dagang. Adapun pengertian dari sistem informasi akuntansi, yaitu sistem informasi yang berbasis komputerisasi untuk pengelolaan data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikan dalam bentuk laporan keuangan pada manajemen perusahaan. Adapun fungsi utama sistem informasi yaitu mendorong seoptimal mungkin agar dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang terstruktur dan berkualitas, yaitu tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya secara keseluruhan informasi akuntansi. Adapun tujuannya untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan dari kegiatan bisnis perusahaan tersebut. Adapun pengertian dari sistem informasi akuntansi penjualan, yaitu seperangkat sumber daya dan modal dalam suatu organisasi yang dibangun untuk menyajikan informasi keuangan yang diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data yang saling berhubungan dan dioperasikan secara bersama-sama untuk menjalankan aktivitas utama suatu perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuannya dibentuknya SIA untuk menghasilkan informasi keuangan yang penting dan diperlukan oleh pemimpin perusahaan dalam mengembalikan keputusan. Sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 3 transaksi. Yang pertama yaitu siklus akuisisi, yaitu proses pembelian barang atau servis dan pengeluaran kas. Kedua, siklus konversi, merupakan suatu proses dalam mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Terakhir, siklus penerimaan penerimaan adalah suatu proses memberikan barang atau jasa dari penjualan ke konsumen dan penerima kas. Yaitu fungsi perencanaan sistem informasi akuntansi penjualan. Yang pertama, mengumpulkan data kegiatan bisnis perusahaan, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar, mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan, dan sebagai sistem pengendalian keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Fungsi yang terkait dalam prosedur penjualan, menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, yaitu yang pertama, fungsi kas. Ini bertanggung jawab sebagai penerima kas dari pembelian. Kemudian, gudang yang berfungsi untuk menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan yang diterima dari fungsi penjualan. Yang ketiga, akuntansi. Ini bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan. Kemudian, fungsi pengiriman berfungsi untuk menyerahkan barang yang berkualitas, mutu, dan spesifiknya sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan yang diterima dari fungsi penjualan tersebut. Kemudian, adapun manfaat sistem informasi akuntansi pada perusahaan dagang. Yang pertama, menyediakan informasi yang akurat dan tepat sehingga berdampak pada kemajuan perusahaan. Kemudian meningkatnya efisien pada perusahaan sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan. Dan meningkatnya kemampuan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan secara bijak. Dan menambah sharing knowledge perusahaan. Meningkatkan efisien kerja pada bagian keuangan perusahaan karena adanya sistem informasi akuntansi. Kemudian mengurangi biaya produksi dan jasa dalam proses pembuatan produk perusahaan. Dan adapun tujuan sistem informasi akuntansi pada penjualan, menurut Laminja dan Azhar Susanto, yang pertama yaitu untuk menyediakan dan meningkatkan informasi, yaitu yang berarti tepat waktu, tepat guna, dan terpercaya. Dengan kata lain, sistem informasi akuntansi
harus dengan cepat dan tepat dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan kandungan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian meningkatkan metode internal check atau pengendalian, yang berarti yang diperlukan agar dapat mengamankan kekayaan perusahaan. Kemudian harus dapat menekankan biaya-biaya tata usaha, yang berarti untuk menerapkan sistem informasi akuntansi atau biaya tata usaha berupa tenaga, alat tulis, dan kertas harus dimanfaatkan seefisien mungkin dan seefektif mungkin.